Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu dabatin fil ardi wa ma min dabatin fil ardi wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Saya membacakan testimoni dari seorang ibu yang bercerita bahwa beliau sehari-hari mengamalkan surat Al-Waqiah, mengamalkan surat Yasin. Waktu itu dalam keadaan hamil, beliau meminta, ya Allah mudah-mudahan lahir dengan keadaan yang selamat, ibu selamat, anak selamat. Itu kan harapan orang yang hamil semua begitu kalau melahirkan. Kita juga suaminya begitu ngarepinnya. Dulu saya waktu lahir anak pertama luar biasa susahnya. Tapi alhamdulillah karena memang gencer banget membaca surat Al-Waqiah waktu itu. Ada aja jalan. Pas waktu itu sore saya ngerasa tuh pengen beli susu buat anak karena asinya nggak keluar. Duit tinggal 35.000. 35.000, 38.000 sisa itulah. Lalu saya pergi ke toko tempat jualan susu. Kemudian saya beli susu yang kecil aja, coba-coba dulu kan. Kemudian setelah itu besok paginya nggak sangka itu saya dapat duit 3 juta lebih. Waktu itu tahun itu luar biasa banyaknya. Itulah manda batin wa minda batin bil ardi ila Allah rizquha. Setiap makhluk yang di muka bumi ini dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita berusaha dan juga kita mohon kepada Allah bersalawat. Beliau mengatakan setelah itu anaknya lahir, alhamdulillah. Sayangnya begini, karena sibuk dengan bayi nggak sempat mengamalkan lagi surat Al-Waqiah dan juga membaca Yasin. Kemudian setelah itu beliau berniat untuk dekatkan diri lagi kepada Allah. Setelah 6 bulan anaknya terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah pengen membangun rumah, ya namanya di rumah di kampung yang penting berdiri dulu kan begitu ya. Cuma waktu itu sebelum jadi orang tua udah meninggal, ya, bersedih juga. Cuma karena orang tua pengen datang ke situ gitu kan, pengen berada di situ, pengen berada di rumah beliau. Tapi alhamdulillah terbangun juga rumahnya. Nah sekarang ini beliau mengatakan pengen usaha yang stabil gitu, ada pemasukan yang stabil. Saya sarankan untuk apa? Coba untuk apa? Pertama, dekatkan diri kepada Allah. Nomor pertama, sholat jangan pernah telat. Bukan hanya tinggal, apalagi tinggal, telat, jangan telat. Sebelum azan bersiap untuk sholat, berwudu, bersiap untuk sholat. Sambil duduk di depan HP, depan laptop, kita pegang kita pegang tasbih digital, kita membaca salawat, deketin diri kepada Allah. Begitu azan langsung sholat sunat, langsung sholat 5 waktu. Kalau ibu-ibu jangan telat. Kalau lagi ngerjain sesuatu, setengah jam berhenti dulu. Setengah jam udah hampir azan jam berapa? Kalau Johor kan di sini jam 12 lewat 28 menit. Kalau sekarang 36 menit, 32 menit. Itu udah azan Johor. Ya berarti jam 12 tepat udah bersiap-siap untuk berwudu. Udah saya sering bertanya sama anak, udah asar? Iya, baru Johor Pak, belum asar. Masih lama asar. Ya, Bapak udah wudu, bersiap-siap terus. Itulah makanya kan kita berusaha supaya waktu sholat itu kita jaga. Nomor 1, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu jangan lupa nih, membaca salawat munjiat. Gimana cara bacanya? Pertama, baca 1000 kali. Memang lama, 4 jam lebih itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa hiruna biha min jamil syai'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sulghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Itu baca 1000 kali. Setelah itu baca lagi 100 kali. Seperti tadi. Lalu kan mungkin udah malam ya, kalau kita bacanya dari jam 1 malam mungkin udah pagi, udah subuh. Jangan jangan di reset tasbih digitalnya, biarkan aja. Nanti baca lagi 100 kali, setelah 100 kali berdoa kepada Allah, doanya apa, mohonnya apa. Itu biasanya cepat banget. Saya pernah berdoa itu, ya Allah, hari ini ada suatu kepentingan yang saya pikir saya nggak bisa dah ngerjain itu. Saya baca, alhamdulillah sorenya udah dapet. Coy, kagak pernah kepikir sama saya yang kayak begitu. Makanya disebut sholawat munjiat itu kecepatan mendatangkannya ini laksana kilat, cepat bener datang hajatnya, cepat bener dipenuhi hajatnya. Nah itu kalau memang belum terpenuhi, baca lagi seperti tadi 100 kali lagi. Setelah membaca 1000 kali, baca lagi 100 kali. Lalu baca
Mohon doanya, baca doanya. Bukan doa yang ditulis, bukan seperti itu. Doa dalam hati, pakai bahasa apa juga boleh. Bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa monggo, bahasa Betawi silakan, bahasa Indonesia silakan. Doa apa yang pengen didoain, ya Allah saya supaya pengen ini. Baca lagi setelah itu 100 kali sholat munjiat. Lalu doa lagi. Nah seperti itu terus menerus. Kalau udah tengah malam udah ngantuk, biasanya sambil megang tasbih kita ketiduran. Nanti besok pagi jangan direset, biarin aja. Baca lagi sampai 100 kali. Lalu doa lagi terus menerus gitu. Sampai beberapa hari juga gak apa-apa. Biasanya sih gak begitu lama. Yang penting kita pertama dekat kepada Allah. Insya Allah yang namanya sholawat mudah ya kita dijabah doanya. Cuma nomor satu, sholat dijaga. Nah, sholat subuhnya kesiangan, johor kelupaan, subuh kesiangan, asar di kerepotan, maghrib di jalanan, isya ketiduran. Jangan sampai kayak begitu. Serame apapun usaha kita di pasar, sesibuk apakah kita di kantor, jaga sholat. Kalau bisa setengah jam kita udah sebelum waktu sholat kita udah berjaga-jaga untuk bersolat, untuk bersiap-siap sholat. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah gampangkan usaha kita, Allah kabulkan niat-niat kita, Allah sampaikan niat kita. Itu sholawat munjiat memang seperti itu ijabahnya. Saya pernah dulu mau ke masjid, waktu itu kendaraan kagak ada, ya Allah kata saya panas terik banget, ini gimana ini? Mau ke masjid, jauh masjidnya lagi. Kemudian saya baca sholawat munjiat, menadahkan tangan ke langit, ya Allah tolong permintaan saya baca sholawat munjiat itu 3 kali, lalu saya mohon ya Allah tolong geser awannya dikit sampai saya ke masjid, jangan kepanasan. Lalu saya jalan pelan-pelan sambil terus membaca sholawat munjiat itu. Kemudian ya enggak mendung-mendung, tetap panas. Nah, setengah perjalanan awan mendung udah mulai datang. Kemudian pas saya sampai masjid udah gerimis. Cuy, tadi panas terik banget. Udah gerimis. Saya lagi sholat Jumat, belum sholat Jumat selesai, hujan gede banget. Gede banget kata dalam hati saya kan setelah sholatnya. Ya Allah gimana mau pulang ini hujan gede banget. Tadi panas sekarang hujan gede banget. Lalu saya jalan, ya ini basah baju nih jauh kata saya. Lalu saya ya Allah saya baca lagi sholat munjiat. Tolong tahan hujan dulu dikit. Jangan sampai saya kehujanan sampai rumah. Saya jalan pelan-pelan sambil terus membaca sholat munjiat. Di menjelang udah agak jauh dari masjid, hujan udah berkurang. Saya rasa udah berkurang hujan. Saya jalan cepet cepet sambil saya baca sholawat munjiat. Saya kira 100 meter 200 meter lagi sampai rumah, gede hujan turun. Kayak ya Allah udah mau nyampe rumah, terserah engkau lah mau hujan mau kagak terserah. Saya udah mau nyampe ini, hujan gede turun sampai sore, hujan kagak berhenti. Inilah berkah membaca sholawat munjiat yang nyata banget. Jamnya itu juga saya rasain. Dan ada beberapa kisah tentang keberkahan membaca sholawat munjiat. Jadi kalau kakak bertanya, kawan-kawan semua bertanya, apa yang mesti saya baca? Sholawat. Baca sholawat munjiat, sholawat Nabi juga baca. Diulang-ulang itu. Selama baca 1000 kali, diulang lagi doanya. Karena doa-doa antara sholawat insya Allah doa yang mustajab. Kalau urusan-urusan yang agak berat, ya memang lama. Ulang-ulang lagi. Sambil kita berpikir, gua mudah-mudahan punya dosa, Allah ampuni. Begitu dulu kan. Kalau kita udah dekat dengan Allah, dosa-dosa kita udah diampuni, insya Allah kita berdoa juga gampang diijabah. Allah memberikan kita apa yang tepat buat kita. Musyikum nafsi bitaqullah. Terima kasih kakak udah memberikan testimoni. Beliau akhirnya berhasil membangun rumah dengan berkah dan karomah, membaca surat Al-Waqiah dan juga kalau bisa membaca sholawat nanti ini terus menerus, karena sholawat insya Allah tetap diterima. Usikum nafsi bitaqullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.